Halo semuanya, Halo, perkenalkan nama saya Michael. ya Kali halo ini Mike. kita mau jadi apa nih kok? Mau jadi apa? Kita host di Ya podcast kita ini. nih host banget gitu ya. Kayak Iya. gimana gitu dalam ini. Oh ya, kalian Iya. tahu nggak acara nih acara apa sih? Ini acara podcast ya, Nah, kita BPJS, apa berita podcast jasmani sosial. Jadi ya 2 bulan sekali kita bakal ngupload tentang podcast kesehatan jasmani sosial gitu. nah Intinya sih sebelum gitu. jauh itu kita mungkin kayaknya perkenalkan diri dulu sih. Lebih Iya. Coba Mike, coba kalau Michael, coba ayo. perkenalkan nama saya Michael. Saya sebagai host yang tadi saya Iya, sudah bilang. Nah, iya. sebelum sebelum kita mau mulai ke topik utama, kayaknya saya ada pantun nih. Wah, pantun apa tuh? Pagi-pagi udah diberi pantun. Yoi, pantun pagi-pagi nih. Iya, Pohon Pak. tinggi dahannya getas, dibikin Anjay. gubuk rakyat jelata. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kamu yang cantik jelita. Iya, cantik jelita nggak tuh, ya? Yang Ya, sedang beraktivitas sedang dipanggil cantik jelita oleh Michael, ya. yoi. Nah, sekarang perkenalkan diri saya, ya. Nama saya Christian. Saya juga sebagai host. Nggak kalah sama Michael, saya juga ada pantun. Gitu. Apa tuh pantunnya? Sabar. Duduk santai di tengah taman. Seekor kucing memakan ikan. Selamat pagi, wahai teman. Semoga harimu menyenangkan. Nah, yang sedang beraktivitas, semoga harinya menyenangkan, semoga harinya lancar, ya. Jangan lupa olahraga pagi ya. Ya, olahraga pagi. Berjemur apalagi. Ya, Tapi sehat. jangan terlalu jemur sampai sore, nanti gosong ya. Kayak panci mama, bisa hitam. Ya, tapi mama tuh pasti hitam ini. Nah, sekarang di bulan ini kita mau bahas apa? Kita bulan ini membahas dokter nasional nih. Hari Dokter Nasional ya, belum Ya, mendekati memang. nasional. Nah, kita ini akan memberitahu pengertian dari kata dokter nih. Iya. Nah, kata dokter sendiri ya, kalau kita searching gitu ya. Nah, kata dokter sendiri ini diambil dari bahasa Latin yang artinya docere ya, docere gitu ya. Yang artinya to lecture gitu ya, mengajar. Nah, dulu sebutan dokter ini dipakai sebagai gelar terhormat di Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Jadi lama udah nih, udah lama banget gitu ya. Sama tuh. Iya. Nah, sedangkan istilah dalam konteks medis adalah semua profesional medis yang sudah memiliki lisensi untuk praktik dalam seni penyembuhan penyakit. Jadi mereka yang udah punya lisensi untuk bisa apa ya, melakukan penyembuhan gitu loh terhadap pasien. Nah, itu biasanya disebut dokter kalau Nah, dalam medis. menurut Koko nih ya, ini saya Ya. ada pertanyaan. Apakah susah untuk mendapatkan lisensi kedokteran yang profesional gitu? Wah, pasti susah dong, pasti susah. Karena kita kita ini SMA aja kita udah pusing ya, mereka yang Iya, harus kuliah gimana gitu kan. Wah, tuh udah susah banget deh, nggak bisa dibayangin sih. pengorbanan otak. Apalagi di COVID ini ya. Hmm. Di COVID ini mereka kayak aduh struggle banget. Belum lagi ada orang yang nggak percaya COVID, mereka harus kayak gini, kayak gini, kayak gitu kan. Susah sih. Nah, untuk ngomong-ngomong ini COVID ini, udah vaksin belum kok nih kok? Wah, sudah dong. Udah vaksin kedua juga udah. Ya kita Tenang aja. nggak sakit-sakit kok. Ya nggak sakit. Tenang aja. Imun koko kuat. Ya sama kuat banget nih kok. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang asal-usul Hari Dokter Nasional nih. Nah, ya asal-usul dari dokter Nah, sesional. saya ingin mengatakan bahwa asal-usul Hari Dokter Nasional ini resmi pada tahun 1950 nih. Iya, harus. Dan organisasi Ikatan Dokter Indonesia sejatinya telah lebih dahulu lahir jauh sebelum Berarti didirikan. berarti sebelum resmi terbentuk nih asal-usul Hari Dokter Nasional nih organisasi udah ada gitu ya? Iya, sudah ada. Itu sekitaran tahun 1911. Mm-mm. Nah, untuk Koko tahu nggak perkumpulan dokter di Nusantara diberi nama apa? Nah, perkumpulan dokter di Nusantara itu diberi nama Vereniging van Indische Artsen. Nah, itu. Jadi selama kurang lebih 15 tahun berkiprah sebagai tenaga medis, pada tahun 1926, organisasi ini mengalami perubahan nama menjadi Vereniging van Indonesische Geneeskundigen atau VIG. Kalau tadi kan
Vereniging van Indische, sekarang Indonesische gitu. Ada Indo-Indonya gitu. VIG jadinya ya. Ya, VG. Nah, lumayan susah tuh nyebut namanya tuh. Ya Kayak memang. Belanda, soalnya Belanda gitu. Ada Belanda Belanda-Belanda. gitu. Walaupun ada Indonesianya ya, Indonesia selalu lah harus ada. Iya, harus ada. Nah, pada tahun 1940, VIG ini mengadakan kongres di Solo. Kongres ini menugaskan siapa kok? Tahu nggak kok? Kongresnya ini menugaskan Profesor Bahje Johan untuk membina dan memikirkan istilah baru dalam dunia kedokteran. Nah, 3 tahun berselang, pada masa pendudukan Jepang, VIG ini dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hookokai. Kalau tadi Belanda kan, sekarang Jepang gitu ya, Hookokai gitu. Sekarang ini antara Jepang, Belanda, dan IPOK yang selalu ada. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Juli 1950, atas usul Dr. Seni Sartomidjojo atau PB Pertabin, Persatuan Tabib Indonesia, dan DP atau PDI, Perkumpulan Dokter Indonesia, mengadakan satu pertemuan yang menghasilkan Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia atau PMD WNI. Yang diketahui Dr. Bahder Johan puncaknya pada tanggal 22 sampai 25 September 1950 nih. Apa tuh? Muktamar 1 Ikatan Dokter Indonesia atau MIDI digelar di Dechak Park yang kemudian diresmikan pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober berarti diresmikannya. Dalam Muktamar ID itu DR Sarwono Parwiro Harjo terpilih menjadi ketua umum ID pertama nih. Oh, berarti dia ketua umumnya ya. Oke. Nah, menurut Koko tuh identik dengan hari apa tuh? Identik dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia gitu ya. Jadi 24 Oktober didaulat menjadi Hari Dokter Nasional yang setiap tahunnya dirayakan oleh rekan-rekan dokter di Indonesia ya. Untuk merayakan Hari Dokter Nasional biasanya rekan-rekan dokter memperingatinya dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan kedokteran seperti pengobatan gratis, senam sehat, konsultasi kesehatan gratis, dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Nah, berarti mereka ini banyak kegiatan ya. Ya, berarti kita udah bisa simpulkan dong, Hari Dokter Nasional itu kapan gitu? Nah, Hari Dokter Nasional ini di Indonesia tahun ini berarti sudah 67 kali momentum Hari Dokter Nasional dirayakan di tanah air. Berarti sudah sejak 1950, Hari Dokter Nasional dijadikan satu momentum penting dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah Ikatan Dokter Indonesia itu sendiri. Nah, jadi profesi dokter ini kan mereka menyembuhkan pasien, siapa itu mereka berjasa banget lah gitu loh. Makanya kita sama-sama merayakan Hari Dokter Nasional, menghormati orang-orang yang berprofesi dokter ini gitu. Mungkin kita sudah tahu berarti kan, dan ini cukup banyak juga kita merayakan Hari Dokter Nasional nih sekitar 67 kali. 67 kali. 1990 nih. Nah, dan itu diadakan tanggal 24 Oktober ya? Iya, 24 Oktober setiap tahunnya. Ini udah sebentar lagi 24 Oktober nih. Iya, 24 Oktober sebentar lagi. Jadi kita ya menghormati jasa-jasa mereka ya. Apalagi yang sedang ada di garda terdepan terutamanya. COVID gini kan, kita yang rebahan enak gitu kan, mereka harus pulang balik pakai pakaian yang ketat gimana gitu. Dan mereka tuh harus menghadapi kayak serangan yang nggak tahu kenapa sih datangnya gitu, kayak virus itu. Nah, untuk Koko sendiri tahu nggak sih ada kejadian unik tentang corona? Kejadian unik apa ya? Yang ada salah satu kedokteran yang ada di India yang diserang oleh keluarga yang terkena akan COVID yang meninggal. Jadi seperti salah satu pasien COVID-19 meninggal dunia dan keluarga dari yang terkena COVID ini protes kepada dokter yang menangani COVID tersebut. Oh, kenapa tuh protes?
mereka mengatakan bahwa dokter ini tidak ingin bertanggung jawab atas kematian dari pasien tersebut. Loh, apa gitu? Nah, kalau untuk ceritanya itu kita akan tunjukkan dari beritanya di samping ini. Di samping. Nah, untuk kalian, salah satu dari dokter di sana mengatakan kasus di India ini kan cukup sangat banyak dan dokter-dokter di sana juga hampir disebut kekurangan kedokteran yang menangani COVID-19. Betul. Dan saat itu dokter-dokter di sana mengatakan bahwa salah satu hukum di India itu kurang akannya hukum tentang kedokteran, bahwa hukum itu kurang kuat untuk dokter-dokter yang sedang menangani COVID, seperti keluarga itu sendiri. Nah, menurut Koko nih ya, ini pengaruhnya tuh apa sih? Kayak gimana sih cara menanganinya tuh? Apakah harus dikuatkan kembali hukum di India itu? Harus dikuatkan kembali dong hukum di India, karena kita udah lihat mereka ini banyak gitu ya. Kemarin juga ada berita di mana katanya mayat sampai bergelimpangan di mana ya itu? Lupa, yang Taj Mahal ya, Taj Mahal itu, Sungai Taj Mahal itu. Jadi kita memang, mereka tuh hukumnya memang harus dikuatkan lagi gitu loh, supaya mereka bisa menanggulanginya gitu. Jadi dokter punya kebebasan gitu loh sedikit. Dan ada salah satu seorang petugas keamanan di situ yang saya tahu tidak bisa berbuat banyak menghadapi gerombolan penyerang dari keluarga tersebut. Sampai katanya tuh dari korban itu membuat sampai korban itu bajunya sobek-sobek, misalnya serta kacamatanya pun hancur, cukup menyedihkan sih. Iya. Dan buat kalian, tolong hargailah perjuangan dokter juga. Iya, dokter itu banyak jasanya, apalagi di COVID ini ya. Nah, apalagi saat COVID ini, dokter itu sampai tidak bisa ketemu keluarganya. Mereka harus berbatasan, kayak nggak boleh deket banget. Apalagi kalau salah satu dokter yang kayak istrinya atau anaknya yang masih kecil ataupun mau melahirkan, kan kasihan. Iya, kemarin juga ada berita ya, kemarin yang kapan itu, aku lupa, ada berita dokter yang sampai dia kena COVID demi nanganin semua pasiennya. Gimana nggak berperjuangan banget gitu kan? Mereka ini udah pahlawan di era modern gitu loh. Iya. Itu. Jadi hormati. Nah, dan salah satu berita juga itu adalah jatuh bangunnya dari dokter Lie. Oh, dokter Lie ya. Dia yang bangun rumah sakit gitu ya. Ya, rumah sakit apung terbukti memudahkan warga-warga di pulau terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, dokter Lie ini seperti seorang dokter yang harusnya diberi apresiasi dan harus banget. Sangat banyak sih sebenarnya. Iya, pasti. Sampai membangun rumah sakit loh. Iya. Bangun rumah sakit karena bangun rumah sakitnya jual rumah gitu ya. Jual rumah demi rumah sakit gitu. Dia nggak pentingin dirinya sendiri gitu loh. Ya, kebanyakan sekarang ini dokter itu lebih mementingkan pasien-pasiennya. Iya sih. Iya. Semua pasti dokter juga ingin pasien sembuh, apalagi tapi susah untuk COVID-19 ini. Tapi dengan yang dianjurkan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu sudah bisa mengurangi dampaknya positif corona. Iya, Pak Jokowi juga udah try his best gitu ya, mencoba yang terbaik dari dirinya gitu kan. Dia hormati juga Bapak Jokowi karena dia juga yang keputusan-keputusan gitu ya. Nah, ini nih. Kita santai aja dulu kali ini ya. Dulu. Berat-berat nih. Terlalu tegang-tegang lah gitulah. Menurut Koko nih bisa nggak sih jadi dokter gitu? Siapa? Kita nih. Kita jadi dokter. Pastinya bisa ya. Kita jadi dokter tuh pasti bisa.
kita tinggal nanamin mindset gitu kan. Mindset kita harus nggak kayak yang, aduh dokter ini kerjaannya kayak gini. Ada orang yang kayak, wah Tuhan, kesehatan itu hanya Tuhan yang kayak gini kan, ada orang kayak gitu kan. Udah, jangan deh. Gitu. Kan kita ibaratnya dokter ini perantaranya Tuhan gitu ya. Nah gitu. Jadi apakah kita bisa menjadi dokter? Bisa, tentunya bisa gitu. Tuhan selalu mencintai orang gitu kan. Kalau kita berusaha, kita punya mindset yang enggak tertutup, pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Nah, pasti kan ada nih beberapa di antara kita atau teman-teman yang lagi nonton ini mungkin ingin menjadi dokter, tapi ada ketakutan-ketakutan sendiri. Pasti. Apalagi Ya. yang seperti melihat darah atau melihat orang seperti dia tidak tega dengan hal yang orang itu rasakan gitu. Iya. Kalau menurut Koko itu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kalau biasanya ya harusnya orang kayak gitu memang harus mereka harus terbiasa, memang mereka harus terbiasa gitu. Satu hal lagi yang harus kalian ingat bahwa kalian ini tujuannya bukan untuk menyiksa atau gimana, kalian memang untuk menyembuhkan orang gitu. Kita dengan era yang masih kayak gini, kita belum punya teknologi yang sampai kayak benar-benar nggak bisa ngerasain sakit banget, nggak bisa. Kita kalau mau sembuh, konsekuensinya ya mungkin ada sakit sedikit gitu loh. Jadi ya tujuan kita untuk menyembuhkan orang, bukan untuk menyiksa orang atau gimana gitu. Nah, kata Koko itu kan tadi harus sakit itu ya, identik dengan kata sakit. Nah, kalau kalian tahu ya, dokter itu juga pengorbanannya cukup berat dan banyak Pasti. juga tuh menjadi seorang dokter. Nggak segampang kita pikir seperti sekolah pada umumnya, kayak sekolah selesai, langsung lulus, bisa langsung jadi dokter. Nggak bisa Nggak gitu. kayak gitu tuh. Mereka harus kayak, ini mereka dari sekolah mereka harus fokus dari yang kecil dulu, dari SD, SMP, SMA, mereka harus besar belajar banyak di situ. Terus mereka kuliah, ya kan? Mereka praktik lagi tuh, praktiknya masalahnya karena apalagi dokter yang apa ya namanya? Mereka misalnya kayak dokter jantung, dokter saraf atau dokter apa gimana gitu. Ya, dokter. Mereka kalau praktik itu udah nyawa nih taruhannya gitu kan. Ada dokter yang kayak merasa bersalah kalau mereka gagal gitu, ada kayak gitu. Makanya jangan anggap dokter itu semata-mata cuman kayak mereka pengen duit atau gimana, jangan. Nah, No. bagi Anda yang suka nonton sinetron nih, Kenapa tuh sinetron? kan ada beberapa orang yang pernah cerita kepada saya nih. Cerita apa tuh? Mereka itu ingin menjadi dokter, tapi karena mereka nonton sinetron, adalah di salah satu stasiun TV gitu. Iya. Kalau biasanya orang itu mengatasi salah satu pasien yang meninggal, pasti identik dengan kata, maaf Bapak, Ibu, kami. Oh, iya. Ingat. Itu pasti itu identik dengan dokter yang tidak bisa menyelamatkan Iya. seorang pasien. Tapi di balik itu, dokter itu sudah sangat berkorban banget sih. Iya. Mereka tuh sebenarnya sedih jika salah satu pasien mereka meninggal. Maka di sinetron juga dokternya nggak kayak yang senang gitu kan, mereka ya kayak sedih gitu, kayak maaf ibu bapak gitu, mereka nggak kayak maaf ibu bapak, ya nggak mungkin dong gitu. Tidak, ya kayak gitu deh. Terus ada apa lagi? Nah, untuk dokter sendiri nih ya, dokter itu kayaknya di Indonesia ini lumayan bisa disebut banyak dan kurang. Banyak dan kurang. Iya. Maksudnya mau dibilang banyak juga lumayan, tapi karena dengan adanya pertambahan positif corona itu lumayan seperti kayak kekurangan kedokteran gitu. Oh, Apalagi lebih kayak kebanyakan pasien gitu ya. kebanyakan pasien, apalagi rumah sakit yang lumayan full. Ya, yang sudah banyak full gitu ya. Terakhir saya waktu ke rumah sakit itu lumayan cukup lama, tapi di saat pandemi, dan pandemi itu lumayan besar-besaran. Dan itu menunggunya lumayan lama loh. Pasti lumayan lama. Kok juga waktu vaksin aja itu udah lama banget tuh, motor berjejer di mana, mobil berjejer di mana. Aduh. Buat
kayak ke dokter aja sendiri itu kayak kita tuh butuh ngantri yang sangat lama, kayak Iya. sekitaran 2 sampai 3 jam. Itu juga kalau minim paling cepat. Mm-mm. Karena di satu Vaksin. rumah sakit nggak semuanya ada di sana kan, paling nggak bisa dihitung jari, ada yang bahkan bisa dihitung jari, ada juga yang memang ya rumah sakit besar banyak dokternya gitu. Nah, untuk kalian yang belum vaksin, segera Ya, vaksin. segera vaksin. Karena cuman ngerasain pegel-pegel doang kok, efek sampingnya nggak kayak yang kalian harus pingsan atau gimana gitu. Kalau ada berita kayak, kan ada berita tuh yang vaksin kayak gini kayak gini kayak gini. Itu kalian harus tahu dulu vaksin itu gimana gitu. Vaksin itu memang kan ibaratnya ada zat gitu. Kalau kalian sama alergi sama zat itu ya otomatis memang kalian bakal kena itu gitu. Makanya, tapi ya lagi kita harus cari dulu nih karena vaksin itu juga ada banyak gitu. Pastinya kan kalau untuk alergi itu kan bakal ditanyakan terlebih dahulu sama dokternya tuh. Mm-mm. Dokternya pasti pertama menanyakan bahwa contohnya aja, Koko tuh alerginya apa, Ya pasti ada seleksinya gitu ya. ada Ada penyakit seleksinya jantung apa, gitu. apakah ada pilek atau batuk di pagi Mm-mm. hari, itu pasti ada tuh sebelum vaksin. Jadi Dan udah kalian, udah udah ketat memang gitu loh. Udah seleksinya udah ketat. dan kalian juga saat waktu ditanya jangan seperti kayak berbohong atau Iya. apa demi Biasanya karena mereka nih biasanya ya mereka bohong ini karena takut, Pak. Itu kan ya kita tahu stereotip dokter itu gimana gitu kan, kita tahu ya kan. Menakutkan lah apa gitu. Gitu. Nah, Koko sendiri ada alergi nggak nih? Tidak ada, belum ada. Semoga aja nggak ada sih ya. Ya, sama. Nggak ada sih kok. Ada alergi sih. Mm-mm. Makanya kita sudah bisa selesai vaksin dengan aman dan Mm-mm. damai. Aman dan damai. Makanya kita tapi setelah vaksin bukan berarti kalian bisa kayak keluar tanpa masker atau gimana. Kalian tetap harus pakai masker. Prokes tetap penting gitu ya. Karena itu cuma nambahin antibody ya, ibaratnya imun gitu. Body imun biar kita tuh semakin kuat. Nah, Mm-mm. buat kalian yang kayak apa nih sebelum dan sesudah vaksin itu beristirahatlah terlebih dahulu. Apalagi yang belum vaksin Mm-mm. itu sebelum vaksin itu istirahat dan sesudah vaksin itu istirahat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Bagian tidak penting di stop dulu. Ya, kalau 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 mau keluar misalnya memang karena bosen, ya ditahan dulu sebentar aja kok, sebentar aja. Jika kalian tidak tahan nih, kalian bisa nonton ini nih. Bisa nih. Aduh, Nah, kalau kalian bisa yang aja. ingin jalan, ini ada tips nih dari saya nih. Wah, Nah, tips apa tuh? lumayan saya dulu tuh suka jalan. Tipsnya adalah kalian bisa buka Google Maps dan kalian bisa scroll jalan tuh. Ya, Lihat-lihat pemandangan lah di Google Maps atau enggak nonton-nonton di YouTube. Dan kalian jangan lupa juga konsumsi vitamin nih. Vitamin itu oh penting. konsumsi pagi-pagi pasti. Vitamin itu sangat penting dan Ya, jangan telat sarapan ya, utamanya. dan telat sarapan sih paling penting itu karena makanan itu benar-benar berpengaruh. Nah, sudah nggak terasa nih kok. Iya, Sudah. udah nggak terasa ya. Tadi kita jam 11-an. Dan kita simpulkan nih kok. Kesimpulan kok ini apa nih? Simpulan kokoh itu simpel sebenarnya. Dokter itu mereka itu adalah profesi yang sangat berjasa. Bukan berarti semua orang nggak berjasa, cuman di sini saat di masa COVID ini mereka langsung berhadapan sama nyawa gitu. Mereka udah bergantung dengan nyawa gitu. Jadi mereka nggak bergantung nyawa dia sendiri, nyawa orang lain juga mereka harus pikirkan gitu. Wah kita gagal nggak ya gini 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 gitu kan. Jadi ya dokter itu mereka harus ngelewatin kuliah ya kan, mereka harus ngelewatin praktik nanti bla bla bla. Mereka pikirannya banyak, mentalnya juga harus kuat. Ya dokter itu memang jasanya besar sih. Nah, kalau kesimpulan saya tuh yang tadi sih, tetap yang bahas tentang seorang seorang dokter di India tuh. Oh, Kalian harusnya sih menghargai jasa dokter. Walaupun mm-mm. dokter itu tidak bisa menyelamatkan, iya kita juga merasakan kesedihan dari yang ditinggalkan atau Ya, ditinggalkan. Kita juga sedih. Tapi alangkah baiknya kita hormatilah
jasa dari seorang dokter. Nah, seandainya gini ya, kita ibaratkan jika nggak ada dokter, maka lebih parah lagi dari yang dokter itu. Iya, betul. Kalian nggak tahu nanti tiba-tiba kalian kena COVID kan, kalian tepar nggak mau kan? Makanya ke dokter tuh harus jujur. Ke dokter harus jujur, jangan takut. Kalau kalian takut kena COVID, itu berarti kan kalian takut kena COVID ya, bukan takut dokternya kan? Ya kalau takut sama COVID, ke dokter supaya bisa disembuhin gitu loh. Jadi jangan takut. Dan daripada kita kayak diam-diam di rumah, habis itu nggak ngomong kemana-kemana gitu, atau nggak ketemu dokter gitu, itu lebih parah sih. Iya, makanya keluarga Koko itu biasanya suka check up. Jadi kayak sebulan sekali gitu. Pasti selalu check up gitu loh. Walaupun kita di rumah aja sebenarnya gitu, kita minum vitamin, kita olahraga dan lain-lain. Tapi ya kita harus check up gitu loh. Jangan lupa ingat kalian yang ada di rumah ataupun dimanapun, jaga kondisi kalian, hindari kerumunan terutamanya, cuci tangan, menggunakan masker, hand sanitizer selalu dibawa. Kalau bisa double mask, Koko double masker loh. Double mask. Itu penting banget sih. Itu kayak kita tuh nggak bisa terhindar, apalagi kayak ini pasti Ya, hand sanitizer. nggak mungkin nggak Mereknya dibawa. ditutup ya, mereknya ditutup. Nah, sekian dari kita podcast kali ini nih. Ya, ini episode pertama, nanti tunggu kita 2 bulan lagi. Nunggu aja bentar aja. Aja 2 bulan lagi. Sama kok, tetap kita. Bakal terasa kok 2 bulan, nanti kita bakal datang lagi. Orang-orangnya ini juga kok. Makanya kita baru-baru dan kritik. Biar tahu gitu ya. Ya, biar tahu. Dah. Selesai. Dadah.